Jadi penasihat hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J menjatuhkan vonis berdasar fakta persidangan. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan informasi terbaru soal jadwal pelaksanaan seleksi penerima P3K Guru 2022. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta. Tentu saja di acara favorit kalian semua, yaitu reaksiCPNN.com. Ada cerita di balik berita. Seperti minggu-minggu biasanya, gue akan membacakan berita yang berjumlah 5 terpopuler di situs cpnn.com. Tentu saja berita tentang Nusantara. Salah satunya tentang Pilpres, satunya lagi tentang Ferdy Sambo. Ini selalu trending di sini ya. Pokoknya selengkapnya hanya di reaksiCPNN.com. Berita kelima yang populer pekan ini kita awali dengan berita tentang P3K. Ini sangat-sangat trending setiap minggunya. Headline-nya seperti ini. P1 hingga P4 siap-siap pemberkasan NIP P3K. Bagaimana nasib guru lulusan PG tanpa formasi? Waduh, menarik juga ya, menjadi apa namanya, tidak kondusif nih keadaannya, jadi panas. Nah, di Jakarta pemberkasan NIP P3K Guru 2022 akan segera dilaksanakan. Rencananya proses pemberkasan dimulai 22 Februari mendatang. Karo Humas Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Satya Pratama mengungkapkan prosesnya dimulai dengan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH NIP P3K pada 22 Februari 2023 sampai 13 Maret nanti. Untuk pengusulan penetapan NIP P3K dilaksanakan pada 7 hingga 31 Maret 2023. Nah, beliau bilang begini, surat BKN nomor 36005/B-KS.04.1/SD-K/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 bisa menjadi rujukan bagi instansi dalam pelaksanaan P3K Guru. Tidak ada yang berubah, kata Satya kepada tim cpnn.com. Nah, ketika peserta P1, P2, lalu P3 dan P4 berharap-harap cemas nih tentang pengumuman pada 2-30 Februari nanti, guru lulusan passing grade atau PG yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022 itu nasibnya nelangsa. Bahasa Jawanya itu apa ya? Ya nelangsa bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu sangat memprihatinkan. Nah, walaupun menyandang status prioritas atau P1, terdapat 65.954 guru yang lulus PG belum terakomodir. Nah, pada 2023 ini nih, Sobat Negeriku, yang bisa diakomodir hanya sebesar 46.941. Artinya masih tersisa 19.013 guru lulusan PG tidak bisa diangkat menjadi P3K. Wah. Padahal sudah lulus passing grade loh bro. Tapi nggak bisa. Nah, terus salah satu forum honorer negeri lulusan passing grade seluruh Indonesia, ketua umumnya namanya Mbak Heti Kustianingsih bilang begini, teman-teman P1 yang mendapatkan formasi beberapa bulan lagi resmi menjadi P3K. Sedangkan kami nasibnya belum jelas. Nah, lebih lanjut, Heti menyebutkan sebanyak 19.013 guru P1 yang tidak akan terakomodir dalam seleksi P3K 2023 tahun ini. Karena mengajar mata pelajaran yang jumlah gurunya berlebihan. Jadi, untuk apa namanya, teman-teman atau guru-guru yang lulusan passing grade, mohon bersabar. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Ada komentar yang pertama. Komentar yang pertama Mbak Zeni M. Info yang bagus buat para guru. Oke. Ada lagi dari Fatma Zubaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan nasib honorer bagian administrasi di sekolah yang bukan sarjana tapi yang D3 dan SMU? Mohon perhatiannya. Terima kasih. Jawabannya begitu, saudara-saudara ya. Ya, kita berharap semuanya lekas diperbarui sistemnya untuk lulusan passing grade lekas menjadi P3K. Guess what?
Nah, tadi berita tentang guru honorer, sekarang berita populer 4, berita tentang Pilpres. Ada sosok siapa? Ini dia sosok yang paling populer saat ini. Headline-nya begini. PD usung Anies Capres 2024, Gerindra dan PKB menggoda Nasdem tinggalkan koalisi perubahan. Waduh, ini udah mulai hangat ya. PD usung Anies Capres 2024. Nah, tetapi Partai Gerindra dan PKB menggoda Nasdem tinggalkan koalisi perubahannya. DPP Partai Nasdem menjadi tamu partai politik pertama yang datang menyambangi sekretariat bersama atau Sekber Partai Gerindra PKB 3 hari setelah diresmikan pada Senin kemarin. Nah, anggota DPP Partai Nasdem yang dipimpin Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali disebut oleh sejumlah petinggi Partai Gerindra dan PKB, diantaranya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda. Nah, Ali yang datang sekitar pukul 12:23 waktu Indonesia bagian Barat didampingi dengan 5 anggota DPP Partai Nasdem, diantaranya Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, adapun Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait dan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal tiba kemudian sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, ini sekitar 17 menit yang setelahnya ya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan bahwa berkunjungnya ke Sekber Gerindra PKB hari ini, koalisi apabila rencana koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS gagal dideklarasikan. Jadi ini sebatas untuk jalan alternatif lah dari Ahmad Ali selaku DPP Nasdem. Nah, ini kan koalisi Gerindra dan PKB, ini kan sahabat daripada Partai Nasdem. Di pemerintahan tentunya menjadi hal yang wajar kalau kemudian hari kita berkunjung. Hari ini kami belum berpikir untuk mencari alternatif. Nah, Ali mengatakan pembicaraan terkait deklarasi koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS hanya tinggal sedikit lagi untuk dapat terrealisasi. Untuk ngusung satu orang aja lumayan ruwet ya, rebutan. Ada komentar dari Sobat Negeriku. Dari anak terpelajar. Tetap dukung pribumi asli, siapapun calonnya nggak masalah, yang penting pribumi asli. Human erectus itu pribumi asli ya. Lalu Stefanus Chandra, apabila Nasdem merapat ke poros koalisi Gerindra PKB, maka yang bertarung dalam Pilpres 2024 hanya ada 2 poros koalisi yang bertarung, yakni poros koalisi PDIP dan KIB versus poros Gerindra dan PKB dan Nasdem. Ini berarti poros perubahan jadi layu sebelum berkembang alias bubar. Anies Baswedan gagal untuk maju Pilpres. Akhirnya PKS dan Demokrat tidak bisa mengusung siapapun karena tidak bisa memenuhi persyaratan PT 20%. Yang membuat kedua partai itu kembali menjadi partai oposisi lagi. Wah, Pak Stefanus Chandra, saya suka komentarnya. Ini komentar paling analisisnya keren, paling ilmiah ya dari sekian komentar yang ada. Oke, tadi kita sudah bahas Pilpres dan guru honorer ya. Sekarang berita duga bagi pesepak bolaan nasional. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya belum lama ini seorang yang menyelamatkan klub Persija Jakarta, yaitu Coach Benny Dolo atau yang disapa akrab ya itu Bendol, almarhum meninggal dunia karena sakit di usia 72 tahun. Nah, kabar itu disampaikan Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia atau API melalui unggahannya di akun API Official di Instagram. Dengan captionnya, turut berduka atas berpulangnya Coach Benny Dolo, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah, kabar tersebut juga diunggah ex-kapten Timnas Indonesia Firman Utina di akun di Instagram. Benny Dolo adalah salah satu juru taktik paling berprestasi di Indonesia. Selama berkarir sebagai pelatih, Benny membawa Pelita Jaya mendapatkan 3 gelar juara Galatama musim 88 dan 99, 90 dan 93 sampai 94. Nah, setelah itu pria yang dikenal dengan sapaan Bendol mengukir tinta emas di sejarah Arema Malang dengan mengantarkan klub tersebut juara divisi 1 Liga Indonesia 2024 dan Copa Indonesia 2005 dan 2006. Selain Pelita Jaya dan Arema, Benny Dolo juga menangani beberapa tim lain di Indonesia seperti Persita, Persitara, Persema, Mitra Kukar, Persija, dan Sriwijaya FC.
Kinerja yang apik di level klub membuat PSSI mempercayakan kursi pelatih tim nasional Indonesia untuk Pak Beni. Dari skuad Garuda, laki-laki asal Manado itu menyumbangkan 1 gelar champion, yakni di Piala Kemerdekaan pada tahun 2008 lalu. Selepas pensiun dari dunia sepak bola, nama Beni jarang terdengar. Berbagai kabar menyebut ya bahwa Bendol menderita beberapa penyakit yang membuatnya banyak menghabiskan waktu di rumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Coach Beni dulu tabah, tegar, dan pesepak bola Indonesia sangat berharap munculnya coach seperti Coach Bendol ini yang menorehkan ratusan prestasi untuk pesepak bolaan Indonesia. Ada komentar dari Sobat Negeriku, dari Mas Kiki Gogon, turut berduka cita. Lalu dari Tech Macau Channel, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Case close. Oke, Sobat Negeriku, ini berita yang tidak kelar-kelar ya. Ya tapi semoga tahun ini kelar lah ya. Apa sih headline-nya? Ya ini dia. Sederet peringatan dari kubu Ferdi Sambo untuk majelis hakim sebelum sidang vonis. Nah, kasusnya Ferdi Sambo, saudara-saudara. Jadi penasihat hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis, meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjatuhkan vonis berdasar fakta persidangan. Arman mengharapkan vonis bagi kliennya yang didakwa membunuh Brigadir J tidak didasarkan pada asumsi belakang. Majelis Hakim harus mampu menghasilkan keputusan yang tepat, adil, sesuai kesalahan yang diperbuat setiap terdakwa dengan pembuktian yang meyakinkan bukan asumtif, kata Arman kepada jprn.com. Nah, Arman juga mengingatkan Majelis Hakim pimpinan Wahyu Iman Santoso yang menyidangkan perkara Ferdi Sambo tidak menjatuhkan vonis berdasarkan dalil-dalil jaksa penuntut umum. Pengacara dari firma hukum Hanis dan Hanis Advocats itu menganggap dalil JPU dalam perkara Ferdi Sambo tidak disertai bukti yang kuat. Jangan sampai ada pemaksaan dalil-dalil yang tidak didasarkan alat bukti dan menjadi presiden pada penegakan hukum di kemudian hari, kata Pak Arman Haris. Lebih lanjut, Arman mengharapkan Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta persidangan dengan seksama. Selain itu, Arman mengingatkan Majelis Hakim benar-benar memperhatikan fakta persidangan didukung dengan alat bukti yang objektif dan bukan asumtif. Ya, namanya juga pengacara. Oke, no komen. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku aja. Dari Muhammad Ilyas, pilihannya cuma 2. 1, hukum seumur hidup sampai mati. 2, langsung eksekusi mati. Ngeri juga bro. Lalu ada komentar juga dari Kanaya 98. Jadilah satria berani, berbuat berani, tanggung jawab. Nah, setuju nih ya. Jadi udah jangan lama-lama lah. Ya, kita masih banyak informasi-informasi yang harus digali, yang disajikan kepada masyarakat Indonesia dengan hal-hal yang informatif dan efisientif. Oke, let's go. Oke, Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 1 paling populer pekan ini. Apa itu beritanya? Kita simak. Info terbaru dari BKN soal jadwal pengumuman P3K Guru 2022, P1 hingga P4 perlu tahu. Nah, tadi kita sudah di berita nomor 5, sekarang kita bahas lagi. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan informasi terbaru soal jadwal pelaksanaan seleksi penerima P3K Guru 2022. Jadwal ini sangat dinantikan guru honorer baik yang berstatus P1, P2, P3, dan P4 atau pelamar umum. Nah, P1 adalah guru honorer negeri dan swasta yang lulus dengan passing grade atau tadi PG yang kita bahas di berita nomor 5 dan tidak mendapatkan formasi P3K 2021. P2 adalah guru honorer K2 yang tidak termasuk dalam prioritas 1 atau P1. Lalu, untuk mereka tidak lulus PG atau passing grade maupun belum ikut seleksi P3K 2021 tetapi sudah mendaftar, itu namanya P2. Dan P3 adalah guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun terdata di Dapodik. Lalu mereka tidak lulus PG atau passing grade maupun belum ikut seleksi P3K 2021 tetapi sudah mendaftar. Nah, P4 ini atau pelamar umum adalah lulusan pendidikan profesi guru atau passing grade yang terdaftar database-nya di Kemendikbudristek dan terdaftar di Dapodik. Nah, karena Humas BKN bilang begini. Lagi-lagi Pak Satya yang tadi kita sudah baca ya. Nah, mengungkapkan setelah pengumuman penempatan bagi P1 seleksi administratif hingga tes observasi maupun kompetensi untuk P2 hingga P4, kini tiba pada pengumuman hasil.
Rencananya pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3, dan P4 akan dilaksanakan pada 2 hingga 3 Februari 2023 nanti. Pengumuman bisa dilihat di akun SSCASN dan instansi masing-masing, kata Pak Satya kepada jpnn.com. Setelah pengumuman tersebut dilanjutkan masa sanggah, lalu jawab sanggah oleh masing-masing instansi. Begitu proses itu selesai, BKN akan mengumumkan kelulusan pasca sanggah pada 20 hingga 21 Februari. Jadi jadwalnya masih tetap seperti surat BKN tertanggal 31 Oktober 2022 kemarin. Nah, jadwal pemberkasan NIP P3K mengenai proses pemberkasan ini lanjutannya akan dimulai 22 Februari mendatang. Prosesnya adalah pengisian daftar riwayat hidup atau DRH NIP P3K pada 22 Februari sampai 13 Maret. Ini informasinya sama seperti di berita nomor 5. Untuk pengusulan penetapan NIP P3K dilaksanakan pada 7 hingga 31 Maret 2023. Melihat jadwal pemberkasan yang ada makin dekat, Satya menyarankan para guru P1 yang sudah mendapatkan penempatan umum untuk mulai menyiapkan dokumen yang jangka waktunya agak panjang. Ini untuk mencegah terjadi penumpukan pengurusan dokumen saat proses pengisian daftar riwayat hidup dimulai. Beliau bilang begini, BKN tidak akan mengeluarkan jadwal pengisian daftar riwayat hidup lagi dan tetap merujuk pada surat 31 Oktober 2022. Jadi, bagi yang sudah dinyatakan lulus bisa mengurus dokumen untuk pemberkasan secepatnya. Seperti pengalaman pada pemberkasan P3K 2021 lalu, kecepatan BKN menetapkan NIP P3K tergantung usulan dari instansi masing-masing. Lebih cepat instansi mengusulkan penetapan NIP P3K itu, lengkap dengan dokumen administrasinya, termasuk kontrak kerja, proses di BKN akan berjalan cepat. Jadi sesuai dengan 31 Oktober 2022 itu surat yang keluar daripada BKN. Ini semua tergantung dari instansi setempatnya ya, instansi masing-masing. Kalau dia cepat mengurus NIP P3K-nya, otomatis dari BKN akan cepat dilakukan prosesnya lebih cepat lagi ya. Adapun jadwal penerimaan P3K Guru 2022 sebagai berikut. 1. Pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum 16 sampai 21 Januari 2023. 2. Pengelolaan hasil seleksi untuk pelamar umum 21 Januari sampai 1 Februari 2023. Ketiga, pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum 2 sampai 3 Februari 2023. Dan keempat, masa sanggah 4 hingga 6 Februari 2023. 5. Jawab sanggah 7 sampai 13 Februari 2023. Dan 6. Pengumuman kelulusan pasca sanggah 20 hingga 21 Februari 2023. Ketujuh, pengisian daftar riwayat hidup NIP P3K 22 Februari hingga 13 Maret 2023. Dan terakhir 8. Usul penetapan NIP P3K di tanggal 7 hingga 31 Maret 2023. Nah, ini info yang sangat informatif yang tadi kami harapkan ya. Semoga juga dijadikan bahan olahan untuk Sobat Negeriku untuk cepat-cepat menyiapkan berkas-berkas yang ada kalau ingin melamar menjadi P3K di Guru 2022 ini. Oke, kita baca dari Sobat Negeriku komentarnya. Komentar yang pertama dari Erni Sudarningsi. Saya sudah duluan lulus dan mengisi formasi di P3K tahap 2. Saya doakan Bapak atau Ibu lulus ya Allah. Amin ya Rabb. Amin amin ya Rabbal alamin. Lalu komentar kedua dari Alpinawati. Semoga honorer berhasil lulus semuanya. Amin ya Rabb. Wah, komentarnya sangat positif ya. Menambahkan afirmasi positif bagi teman-teman yang mau mendaftar ya. Jangan berkecil hati ya untuk teman-teman semua. Oke, let's go. Nah, itu dia 5 berita populer pekan ini di jpnn.com, membahas tentang berita yang sangat banyak dinikmati dan dibaca oleh Sobat Negeriku. Tentu saja lagi-lagi setiap minggunya itu selalu tentang P3K. Nah, itu juga salah satu berita terfavorit saya di pekan ini. Nah, untuk Sobat Negeriku, berita favoritnya dari 5 sampai 1 ini yang mana nih ya? Coba komentar di sini. Kalau belum di like, coba di like lah videonya ya. Jangan pelit-pelit untuk subscribe dan share video ini bila mana bermanfaat. Gua Sergio Argasta, sampai jumpa pekan depan.